Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik, apa kabar semuanya di hari Selasa yang cerah ini? Belum ada yang hujan kan? Jadi masih panas kan? Terima kasih. Kok dimatiin lagi? Nyalain dulu dong semuanya dong. Sebelum kita mulai, kita nyalain dulu kamera yang masih belum nyala, nyalain dulu biar kita tatap muka gitu. Wah, Gilang cukuran, Lang. Iya, Pak. Kenapa bisa jadi begitu? Yo, ditunggu yang lain dong. Alvaro. Ya, Pak. Oke, mana lagi nih? Kita cuma sedikit sekali yang nyalain kamera. Nyalain dulu dong. Saya mau bahas masalah yang pelik nih. Ada beberapa hal yang mau saya kasih tahu. Yang di Padang tuh kemarin siapa ya? Adibah ya? Iya Pak, saya Pak. Jadi lagi di mana nih sekarang? Masih di Padang Pak. Di mana sih daerahnya? Di Bukit Tinggi Pak. Bukit Tinggi. Iya Pak. Coba dong bahasa Bukit Tinggi dong. Mau denger. Ba'akaba. Hah? Ba'akaba itu apa kabar Pak? Oh gitu. Apa kabar? Oke, sekarang kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, tapi kemarin ada banyak pertanyaan yang belum saya jawab dan juga saya mau memberikan informasi terkait pertemuan tatap muka kita. Saya kasih mana ya satu-satu dulu ya. Terus, Oke, bentar, saya share screen. Kelihatan nggak nih surat dari Mercu Buana nih? Kelihatan Pak, kelihatan Pak. Mercu Buana kan ya Ada, tulisan. Pak, ada. Kelihatan Pak. Bentar, saya gedein dikit. Nah, gede kan? Gede ya sekarang. Nah, ini ada surat dari Universitas Mercu Buana perihal pemberitahuan perkuliahan tatap muka PTM terbatas. Gitu. Kepada para dosen, para mahasiswa Universitas Mercu Buana, bla 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 bla, nggak usah dibacain ya, ntar baca sendiri. Jadi mahasiswa harus mendapat izin dari orang tua, gitu. Yaitu dibuktikan dengan surat persetujuan dari orang tua. Terus telah divaksin sebanyak 2 kali. Di sini udah pada 2 kali vaksin belum? Udah, Pak. Udah Pak. Udah. Oh, berarti udah bisa ikut tatap muka. Terus kondisinya sehat, tidak memiliki sakit bawaan. Terus ada yang sakit bawaan nggak? Nggak ada lah ya, semoga sehat-sehat semua. Maaf, Pak, mah. Sama lambung. Mah, Alergi Pak. apa? Alergi, panu. Ada yang panu. Itu bawaan. Ya, semoga nggak ada lagi yang sakit-sakit.
Terus apalagi nih? Pelaksanaan PTM berada di Jabodetabek. Kegiatan kuliah dilaksanakan secara hybrid. Ya berarti sekarang ada pakai Zoom, tapi nanti juga mematuhi protokol kesehatan. Datang ke kampus hanya pada saat PTM terbatas. Jadi nggak boleh datang ke kampus kalau nggak ada jadwal, diusir nanti. Karena kampus emang dibuat ganti-gantian kelasnya. Melaporkan kepada dosen jika mengalami tanda-tanda COVID. Dosen juga sama, bikin surat segala macam, terus juga mengikuti protokol sama. Terus PTM terbatas hanya dilakukan untuk mata kuliah yang kompetensinya tidak dapat melalui daring. Ya, contohnya mata kuliah kita, foto. Durasi maksimal 120 menit. Berarti 2 jam maksimal, itu udah maksimal banget 2 jam. Terus dilakukan berdasarkan memperhatikan kesiapan dosen, tendik maupun mahasiswa. Tendik apa tendik? Apa tendik? Tendik apa tendik? Tendik di kuping, Tendik, Pak. tindik gitu ya. Iya, Nah salah. ini. Terus mulai 14 Maret dan PTM terbatas dibatalkan kalau ada klaster baru atau adanya larangan pemerintah. Gitu. Nah, terus ini dia suratnya di bagian bawahnya nanti tolong diisi. Bisa kan? Ini kan PDF, bisa kan yang isinya PDF? Masa nggak bisa? Nanti diisi terus dikirim. Dikirim. Nanti saya masukin Google Drive aja, nanti saya bikinin Google Drive-nya. Terus nanti di-upload di Google Drive, nanti saya buatin Google Drive-nya ya, supaya lebih gampang. Nah, ini sudah membaca, mengizinkan, terus tanda tangan. Oh, ada materainya, Deng. Harus pakai materai. Kalian ada lagi nggak mata kuliah yang selain saya, yang tatap muka? Ada Pak, Apa tuh? editing Pak. Editing dosennya siapa? Pak Nandang. Pak Nandang. Iya. Siapa sih yang ngomong? Alipudin Pak. Walifudin yang nggak bisa nyalain kamera. Sinyalnya agak ini Pak, kresek-kresek Pak. Jadi kalau nyalain kamera. Nah, itu kan bagus jadinya. Kelihatan. Iya Pak. Ya, jadi nanti ini dibikin ya semuanya pakai materai ternyata. Habis itu dikumpulin nanti Google Drive saya bikin. Terus nanti tolong pas uploadnya itu Google Drive itu dinamain pakai nomor absen bisa nggak? Jadi nomor absen dulu, misalnya 01 baru nama gitu. Biar urut gitu. Paham nggak? Paham nggak? Paham ya, nanti saya kasihin lah nomor absennya. Jadi 01 siapa? Di rename gitu maksudnya. Surat ininya nanti di rename. Biar gampang saya ngeceknya. Kalau acak-acakan gitu kan nama lama ngeceknya satu-satu. Oh, berarti perlu di print ya, Pak? Nggak usah di print sih sebenarnya kalau bisa. Terserah lah, pokoknya diisi aja. Oke. Terus ini untuk dosen, untuk saya, ini untuk saya. Oke, gitu yang satu. Terus bentar. Ada lagi yaitu, saya cari dulu. Hmm, bentar.
Ada lagi ini sini. Ini saya masih belum paham nih. Kayaknya kita nggak perlu ngisi sih. Ini ada satu lagi tuh lab. Nah, share. Ada lagi sih ini nih. Ada form tapi kayaknya kalian nggak usah ngisi sih. Nanti soalnya dia harus upload form peminjaman, ada add file gini. Kalau saya itu ya aja ya, satu itu tadi ya. Terus yang kemarin gimana? Challenge-nya udah berhasil apa udah diulang lagi nggak sampai betul semua? Berhasil, Pak. Coba challenge-nya gimana kemarin? Oke, kita coba lihat ke pertanyaan-pertanyaan ini ya. Kelihatan nggak nih? Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Aman ya? Coba gede ini gimana nih? Yang gede gitu. Nah ini. Ini ada pertanyaan nih dari Sabit nih, Sabit. Ya Pak. Saya ingin bertanya kalau menggunakan simulator tadi kan ada exposure meter Pak, terus dia bisa nentuin good exposure jawabannya ada di menit berapa kemarin? Di 0,20. Jadi di kalau kamera tetap ada pas kita ngintip gini di bolongan itu ada tetap exposure meternya kan, angka minus berapa kemarin? Berapa? Min 3 ya? Minus 3, iya, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 gitu kan. Jadi exposure-nya itu. Jadi kalau udah good exposure tuh kira-kira di sekitar angka 0. Nah, itu udah good exposure lah itu. Tergantung keadaan. Gimana Sabit, silakan. Ada yang mau tanyain? Maksudnya oke Pak gitu udah. Oh, udah oke. Jadi intinya bisa ya kita pakai exposure meter yang ada di lubang kameranya nanti. Kalau dia pokoknya di sekitar 0 deh. Tergantung keadaan. Kalau keadaannya lagi terik banget, ya mungkin kurang dari 0. Tapi kalau dari keadaannya lagi gelap banget, lebih dari 0. Rizky Saradin. Ada nggak nih orangnya? Nggak ada ya. Nah, pertanyaannya dia, apakah simulator tetap efektif meskipun hanya bersifat software, tidak mempengaruhi kualitas optikal? Karena kalau sekedar exposure, saya rasa hal tersebut bisa dilakukan di proses post-production. Wah, dia editor nih, tukang manipulasi ini nih, nilai. Tukang manipulasi nih dia, jago manipulasi kalau dari ini nih. Dia bisa diproses di post-production. Ya, kalau simulator itu buat latihan, jawaban saya. Jadi kalau praktek ya tetap pakai kamera. Tapi kan kita lagi kondisi gini, kuliah online, makanya saya cobain pakai simulator. Tapi kan nanti kita nyobain pakai kamera. Ya. Terus kalau mau nggak bisa semuanya yang kita bisa nanti diedit, bisa nanti di post pro, bisa nanti di Photoshop, nggak bisa kayak gitu semua. Bisa nanti, ntar bisa lah dibetulin ya. Kalau fotonya udah jelek juga mau dibetulin pakai editan juga susah gitu kan, betul kan? Setuju nggak? Jadi tetap fotonya pun harus sudah bagus dulu, baru nanti kita bisa edit-edit di post production atau di Photoshop gitu.
Jadi hasil fotografer yang bagus itu juga akan memudahkan untuk si Photoshopper-nya. Irtiza, mana Irtiza? Hadir, Pak. Mana nyalain kamera dulu nih, saya mau jawab nih. Saya ingin bertanya Pak, apakah hasil tangkapan simulator akurat dengan hasil tangkapan aslinya? Ya nggak akurat lah kalau mau akurat sih. Tapi ini memang intinya adalah simulator itu untuk kita mensimulasikan nanti pas kita pakai kamera. Jadi kira-kira mendekati lah. Yang penting itu adalah gunanya untuk membantu pemahaman kita sebenarnya, Irtiza. Panggilnya apa? Ica ya? Kalau nggak salah ya? Iya, Pak. Ica. Nah gitu Ica. Jadi sebenarnya ini tuh cuman buat latihan aja. Kira-kira kita jadi paham nih. Oh kalau shutter speed-nya dicepetin, gambarnya makin cepet. Baling-baling akan berhenti, kelihatan berhenti. Tapi akan jadi gelap. Kalau ISO dinaikin akan jadi terang. Tapi sayangnya nanti gambarnya akan gimana kalau ISO dinaikin? Ada yang bisa jawab? Kalau ISO-nya dinaikin, gambarnya akan Pecah, Pak. Kenapa? ada Over, Pak. ya pecah, ada titik-titiknya, ada grain-nya, ada noise-nya gitu. Nah, gitu Irtiza, Ica. Apakah ada kekurangan kelebihan jika memakai simulator? Ya, ada. Itu kan buat latihan aja intinya sih simulator. Buat memahami segitiga exposure. Ya, segitiganya kemarin ada apa aja? Ada ISO, ada diafragma, ada shutter speed. Memahami itu aja. Dalam simulator kita dapat men-setting ISO tertinggi atau ISO terendah. Tadi yang nanya di atas. Dewi masuk nggak Dewi? Coba mana Dewi? Halo Dewi. Dewi. Saya, Pak. Nah iya, mana dong? Maaf, Pak. Tadi saya lagi di luar. Nggak apa-apa ya, berisik. Iya. Oh. Kamu lagi di mana, Wi? Wi, lagi di mana, Wi? Dewi. Iya, Pak. Lagi di mana? Lagi di luar. Ya, pokoknya gitu ya. Tadi denger nggak? Udah saya jawab loh. Oke. Patricia Della Murti. Mana nih? Ya, Pak. Mana? Mana? Biar saya hafal. Blank, Pak. Nanti saya nggak hafal pas ketemu. Jadi, katanya, apa mempengaruhi? Ya benar, mempengaruhi. Kalau ISO-nya makin tinggi, gambarnya jadi noise gitu. Mempengaruhi benar kualitas gambarnya. Ya gitu ya Patricia. Oke, Pak. Oke. Tafania. Mutiara Maharani. Iya, Pak. Mana? Nah, apa panggilannya saya lupa lagi. Fani. Fani. Saya mau bertanya untuk mengambil foto seperti itu, caranya bagaimana Pak dan menggunakan shutter speed dan ISO-nya berapa? Caranya gimana? Shutter speed ISO-nya berapa? Saya nggak tahu. Tanya yang moto. karena setiap keadaan pasti settingannya beda-beda. Tapi intinya caranya adalah ini pasti shutter speed-nya bagaimana menurut kamu, Fani? Cepat apa lambat? Cepet ya? Hah? Cepet. Lambat. Kenapa lambat, Pak? Karena mobilnya udah nggak kelihatan, yang kelihatan cuma lampunya doang. Oh. Di shutter speed itu dia pas mau buka, nah masuk kan cahaya, gin, mobil, habis gitu, cek, baru nutup lagi. Yang penting pahamnya itu. Tapi kalau shutter speednya berapa, saya ditanyain, ya saya nggak tahu berapa. Tapi yang jelas saya tahu cara bikinnya, itu shutter speednya pasti
lambat. Terus ISO-nya gimana? ISO-nya nggak usah gede-gede, itu ISO-nya nggak perlu gede, itu cukup ISO standar-standar aja. Karena dengan dia ngebuka shutter speed yang lama, buka, cahaya masuk, otomatis terang fotonya dengan sendirinya, tanpa harus ISO-nya gede-gede. Gitu, Fani. Kira-kira seperti itu. Nanti bisa kita cobain sebenarnya. Mudah-mudahan ada kesempatan. Gitu ya, Van? Ya, Pak. Oke, Deva. Iya, Pak, saya juga mau bertanya mengenai hal yang ditanyakan Tafania tersebut. Ah, gimana sih, Deva? Idem doang. Pertanyaannya idem, Pak, sama yang di atas. Ah, Excel, mana Excel? Saya Pak. Ya, saya nggak kelihatan. Oh iya. Dah, saya Pak. Nah, ini baru saya ngeliat nih. Nih, saya ingin bertanya Pak, JPG kan mentah, lalu RAW itu apa Pak? Nah, pertanyaan. Jadi, yang mentah itu sebenarnya RAW. RAW itu bahasa Inggris. Artinya mentah. Oh, nah. Jadi kalau kita foto nih, cekrek. Nah, kita bisa pilih filenya nanti yang tersimpan itu mau yang mentah atau yang JPEG. Itu di kamera tuh kita bisa pilih, ya kan? Bisa pilih kualitinya, ada quality, ada RAW atau JPEG. Nah, RAW itu mentah. Biasanya foto RAW mentah itu filenya akan menghasilkan file yang besar banget. Memori kita bakalan cepet habis gitu. Nah, RAW itu yang diambil itu istilahnya yang di save, gambar yang di save itu belum diedit sama kamera. Makanya disebutnya mentah. Tapi kalau yang JPG itu adalah foto yang udah diedit sama kamera. Gitu. Paham nggak? Jadi JPG itu sebenarnya itu udah diedit, tapi yang edit kamera. Oh, berarti RAW belum diedit sama sekali sama kamera itu, Pak? Belum diedit. Mentahan. Kalau JPG itu udah diedit. Makanya kalau kamu bisa kan pilih tuh di kamera biasanya mau fotonya kayak gimana, warnanya kayak gimana, picture style kayak gimana, mau hitam putih. Nah, kan bisa dijadiin hitam putih ya, atau sepia. Nah, itu karena dia udah diedit sama kamera. Itu makanya JPG. Kalau RAW itu mentah belum diedit. Gitu. Jadi ini kebalik nih, yang mentah itu salah. Yang mentah itu salah pencet nih kayaknya. Nah, ini ada lagi Alvaro. Ya Pak. Alvaro mana orangnya? Oh, di sini. Memotret seperti ini, Pak, kira-kira membutuhkan lighting berapa banyak ya, Pak? Pertanyaannya bagus banget nih. Jawaban saya nggak tahu. Karena bukan saya yang memotret, tapi saya bisa jawab. Ya, membutuhkan lighting berapa banyak? Biasanya kalau ngitung lighting itu kita lihat jatuhnya bayangan sama pantulan lighting itu di bodinya motor ini nih. Ini motornya siapa sih? Motornya siapa, Far? Ih, orangnya mana? Barusan hilang. Barusan ngomong. Mana orangnya? Nah, itu dia. Maaf Pak, laptopnya mati Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan lupa disolatin. Lupa ngecas Pak. Nah, ya, jadi kalau kita lihat gini, biasanya kita lihat dari bayangannya. Bayangannya jatuhnya kemana? Kalau kita lihat misalnya di ban ini ada bekas sini nih, apa? Pantulan cahaya dari sebelah kiri. Berarti itu satu dari kiri. Tapi kalau kita lihat dari sini, ada bayangan di bawah sini nih. Ini bisa aja dia dari atas, berarti 2 kira-kira.
Kita lihat lagi, tapi semuanya kayaknya dari sebelah kiri sih. Nih, pantulan ini nih, di spakbor, kayaknya kiri. Atau di sini nih, ada juga yang dari kanan kayaknya. Berarti 3, kayaknya 3. Jadi kanan kiri sama tengah dari atas. Tush, gitu. Nanti nih, saya pertanyaannya bagus. Sebentar. Ada nggak ya? Bentar. Ada foto saya. Bentar, saya nyari foto saya. Saya pernah foto. Oh, ya kecil. Ada yang gede kok. Bentar, saya cari ya. Saya pernah foto pakai banyak lighting. Ada berapa ya? 10 kali. 10 lighting. Nah, ini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ini saya pakai banyak lighting nih foto ini. Saya aja lupa saking banyaknya. Jadi di foto ini Faro dan yang lainnya. Ini foto ini satu ada dari tengah. Di tengah di orang-orang itu. Satu. Terus kalau nggak salah ada di sebelah kanan. Kanan atau kiri ya lupa saya. Di kanan juga ada ke orang-orang ini. Terus di belakangnya lagi nih. Ini kan ada bendera nih. Nah, di bendera ini ada banyak bendera umbul-umbul gini. Nah ini saya taruh satu lighting di bendera, 2 di bendera belakang kalau nggak salah ini. Makanya lebih terang kan. Terus sama yang terakhir itu di lukisan di belakang ini. Kan ada lukisan ya di belakang ini ya. Nah lukisan itu saya taruh lighting lagi. Ini banyak, saya juga sampai lupa karena banyak banget. Sampai minjem flash lah istilahnya untuk bikin satu foto ini. Gitu. Itu foto untuk event ya, Pak? Ini foto untuk apa ya? Dulu Bank Mandiri sih yang nge-hire saya untuk ini. Apa namanya nih? Foto ini. Ada sih behind the scene-nya di Instagram saya nih dulu, udah lama banget. Oke, gitu ya. Kira-kira semoga menjawab pertanyaan yang Ya, tadi. Pak. Kalau pakai banyak lightning itu nama fotonya apa, Pak? Jenis fotonya, Pak? Jenis fotonya foto ribet. Iya. Karena ribet banget. Namanya strobis. Namanya strobis. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Nanti mudah-mudahan kita ada kesempatan ya. Izin bertanya Pak, apakah semua fitur pada kamera asli benar-benar sama seperti pada simulator? Iya, sama. Minimal 3 itu. ISO, shutter speed sama apa satu lagi? Diafragma. Serial. Tadi siapa nih? Abi mana, ada nggak orangnya sini? Abi. Nggak ada. Pas. Serial. Ada nggak orangnya? Nggak ada. Berapa ISO yang stabil untuk shot pada siang hari? Tergantung siangnya di mana ya kan? Apa di luar, apa di dalam, apa di bawah pohon, apalagi berawan. Jadi nggak ada yang pasti. Ya. Halo Pak, Abi Pak hadir Pak. Maaf nge-lag Pak jaringannya Pak.
Oke, Abi. Tadi udah dijawab ya. Bisa jadi nggak ada yang pasti, Sheryl. Ada nggak sih orangnya? Saya ngomong sendirian gini jadi. Intan Ayu. Jadi kalau untuk siang hari ya semuanya kita nggak ada yang pasti. Yang saya bilang tadi, saya tahu, tapi keadaan semuanya pasti berbeda. Foto saya di rumah sini, pas foto di kampus gitu, kondisinya berbeda. Jadi nggak ada, untuk fotografi itu nggak ada gitu, pasti gitu. Pakai ISO segini, ya belum tentu cocok gitu ya. Semua kondisi pasti berubah. Lensanya pun beda, pasti hasilnya berubah. Kameranya beda, hasilnya berubah. Padahal settingannya udah sama nih. Saya udah ngikutin settingan Bapak nih Pak, gitu. Ternyata pas saya lihat, oh lensanya beda, ya pantesan hasilnya beda. Gitu. Apakah daya tangkap cahaya pada semua kamera sama Pak? Beda-beda dong, ya kan? Pasti, yang saya barusan bilang. Ya, jadi nggak bisa ada nilai baku, semuanya pasti beda-beda. Bagaimana cara segitiga exposure di malam hari menggunakan lensa 150? Kamu berarti belum paham mengenai segitiga exposure nih, Sabila. Ada nggak Sabila? Jadi, ya itu semua diatur. Ya, diatur sendiri. Iya Pak, ada Pak. Oke, jadi diatur ya Sabila, jadi nggak ada yang pasti. Jadi ya kamu 50, mau pakai 50 mili. Nah, pertama kamu atur ininya dulu, diafragmanya dulu, maunya berapa. Setelah kamu tentuin diafragmanya, baru tentuin dua yang lainnya. Gitu. Mau shutter speednya mau moto apa nih? Mau kelihatan baling-balingnya berhenti, apa kelihatan muter? Nah, gitu. Jadi semua sesuai dengan niat, sesuai dengan konsep yang kamu pengen. Itu ya, jadi nggak ada yang pasti. Iya, simulator efektif dong. Belajar di situ lumayan. Jadi pas kita pakai kamera kita udah paham. Jadi simulator itu yang saya ulang lagi untuk memahami, ya. Ini saya nggak ngerti nih. Ops itu opsi. Izin bertanya Pak, bagaimana cara gangguan tidak bocor karena ops? Nggak bocor ah. Ops itu yang debu-debu kayak gitu ya? Iya Pak, yang bulat-bulat itu yang kadang kejepret pas malam. Kayaknya nggak masalah sih, biasanya rapi-rapi aja foto. Mungkin itu pengaruh dari cahaya sih, cahaya sekitar. Ya, dari cahaya sekitar gitu kali pengaruhnya. Kalau ada debu di sini, terus ada nembak cahaya dari belakang, ya debunya jadi kelihatan kan. Tapi kalau nggak ada cahaya, debu-debu di sini terus nggak ada cahaya yang nembak dari belakang debu-debu itu, nggak kelihatan sih. Biasanya gitu. Atau misalnya air gitu ya. Supaya airnya kelihatan, lightingnya harus dari belakang air itu. Jadi airnya kelihatan. Itu berarti pengaruh dari cahaya sih itu. Arah datangnya cahaya itu Alif. Panggilnya apa sih? Alif ya? Alif Pak. Pak, saya ingin bertanya, kenapa flash di kamera suka tiba-tiba nyala? Nah lo, tiba-tiba mati. Nah lo, seperti ketika di dalam ruangan itu, flashnya tiba-tiba nyala. Ini serem banget. Ketika di luar ruangan, flashnya mati. Apakah itu karena otomatis? Apa karena udah rusak kameranya? Nah lo, nah mungkin otomatis kali. Saya juga nggak tahu, kan harus saya lihat dulu kameranya. Mungkin otomatisnya. Jadi kalau gelap dia otomatis nyala kali flashnya. Tapi kalau terang flashnya nggak nyala. Mungkin. Itu sih kayaknya Diandra. Diandra mana Diandra? Lagi vaksin Pak anaknya Pak. Hah? Ini siapa ini? Saya lagi booster Pak. Lagi di luar. Oh, lagi di luar. Kamu Iya, udah berapa kali suntik? Vaksin? 3 Pak. Oh, no, banyak banget. Nggak apa-apa tuh, sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Oh, kamu booster di mana? Di Pondok Gede Pak.
Oh, deket dong kita. Udah mampir ya. Saya di Jatimulati, Brigading. Jangan lupa bawa kopi kenangan. Yafi, ada nggak? Pak, izin bertanya, jika kita memotret pada malam hari, apakah ada fitur atau trik-trik agar hasilnya bagus? Nggak ada sih, nggak ada trik-trik. Semua sesuai konsep. Mau motretnya kayak gimana? Mau hasilnya yang diharapkan seperti apa? Pak hadir Pak, Yapi Pak. Yafi mana Yafi? Hadir Pak. Suaranya doang. Tampilkanlah wajahnya. Apa Pak? Tampilkan wajahnya. Saya lagi di luar Pak. Di luar mana sih? Ini Mas. Ya nggak apa-apa, di luar kan kalau kelihatan juga bisa. Nah itu di dalam, katanya di luar. Kalau di luar kan ini di hutan gitu, di jalan. Yafi gitu ya, tadi udah dengar belum? Jadi nggak ada trik-triknya juga, semua tergantung konsep. Kamu mau konsepnya kayak gimana? Oke. Ning, Eva, saya ingin bertanya, kalau saat motret kita menggunakan shutter speed tinggi di atas 3000 itu bakal ngaruh ke hasil gambar nggak? Sipa, shutter speed tinggi di atas 3000, ngaruh. Pasti ngaruh, Ning. Ning, mana Ning? Ning, coba Ning. Iya Pak, ada Pak. Ada. Mana wajahnya lah, biar saya kenal. Nah, gitu. Ini baru di luar nih, Ning nih. Di luar angkasa. Enggak Pak, lagi di rumah. Oh, di rumah. Jadi gitu ya. Kalau 3000 pasti ngaruh, di atas 3000 ngaruh. Gimana tadi? Tadi udah ada yang jawab. Kalau ISO-nya semakin tinggi, gambarnya nanti bisa noise atau pecah. Ya, Ning. Iya Pak. Saya ingin bertanya Pak, mengapa ini siapa nih? Hanifah. Saya ingin bertanya Pak, mengapa kamera pada saat digunakan untuk foto lalu kamera dipasangkan dengan trigger? Kamera tidak bisa digunakan secara bersamaan. Kalau digunakan bersamaan, kadang suka tersambung flash atau nyamber. Coba dong, jelasin dong Hanifah. Iya Pak, jadi kan sebenarnya kan saya kerja di studio gitu ya Pak. Kadang kan suka ada foto. Gitu, berarti udah jago dong nih. Enggak, bukan saya yang moto. Terus. Kadang kan studio itu kan suka disewain. Nah, saya itu kan foto produk katalog itu kan. Kadang suka barengan gitu yang nyewa di studio bawah, nah saya fotonya di studio atas. Jadi tuh kayak nggak bisa barengan gitu, kadang suka nyamber gitu triggernya. Padahal kameranya beda, itu kenapa Pak? Di mana sih kerjanya, di mana? Studio di Ciputat, di dekat UIN. Oh, nama studionya apa? Studio Hiji. Hiji, oh satu gitu maksudnya. Iya. Oh. Jadi bukan karena kameranya sih, itu biasanya karena frekuensi atau channel dari triggernya sama biasanya. Jadi kalau misalnya trigger yang satu frekuensinya misalnya frekuensi 125 Hz, trigger yang di atas, di studio atas jangan segitu juga, jadi 200 Hz gitu, dirubah settingan di triggernya. Triggernya pakai apa mereknya? Saya kurang tahu Pak. Iya, pokoknya trigger aja ya. Iya. Ya udah, berarti intinya itu adalah frekuensi trigger yang sama. Jadi kalau kita jepret, terus ya yang di atas juga ikut nyala flashnya. Jadi lebih baik trigger sama receivernya dirubah. Ada settingannya. Gitu ya. Ya, makasih Pak. Terima kasih udah bertanya. Sarah Salsabila Hidayat. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana cara menyesuaikan nilai ISO dengan kondisi cahaya di sekitarnya? Gimana nih maksudnya nih? Ada nggak orangnya nih, Sarah?
Dia nyalain handphone doang nih, habis itu handphonenya ditinggal nih. Nggak dengerin saya. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menyesuaikan nilai ISO dengan kondisi cahaya di sekitarnya? Ya, yang pertama dengan menggunakan segitiga exposure tadi kemarin ya. Jadi intinya adalah di meter, exposure meternya itu ya, yang ada +1, +2, -1, -2. Nah, di situ ya dibikin di setting supaya dia di sekitar angka 0. Gitu Sarah. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak kira-kira mengenai ini tambahan? Ini udah semua saya jawab. Nanti kita tinggal coba. Cuman kita kemarin katanya tanggal berapa? Coba sebentar. Tanggal, bentar saya sambil lihat. Pertemuan keberapa? 7, 6 ya? Tolong dong. Iya, 6 deh, Pak. Kalau nggak salah. Soalnya tanggal 5. Iya Pak, 6 Pak. Bentar, saya harus pulang. Pertemuan 7/8, 12/13, Pak. 6 apa 7? Oh, 7, 8 ya? Ya, 7, 12/13, 8, 12/13, Pak. Pertemuan 12, pertemuan 13. bener ya? Pusing lupa. 7, 8. Terus 12 sama 13, Pak. Pertemuan 12 sama 13. Oh gitu ya, bentar. Saya sambil cari catatan. Halo Pak, Yuk, saya boleh nanya nggak Pak? yuk Deva. Gimana pertanyaannya? Jadi kan saya waktu itu lihat behind the scene film gitu Pak. Oh, kamu yang WhatsApp ke saya ya? Iya Pak itu Pak. Oh iya, maaf saya nggak bisa balas. Iya Pak. Karena pas lagi di WhatsApp lagi kerja. Oke. Gimana? Jangan di sini. Ya kan behind the scene film itu di sekitar aktor kan banyak kamera lighting sama kru-krunya Pak. Coba bisa di-share nggak? Bisa Pak. Coba deh, kayak gimana coba. Biar kelihatan. Biar teman-temannya juga paham gitu. Bentar Pak, saya cari dulu. Judulnya apa? Judul filmnya, Mm-mm. dia drama Korea sih Pak. Idih, nontonnya drakor. Tapi seru Pak. Wah, kacau. Nontonnya drakor. Terus nangis nggak? Kamu nangis nggak? Enggak lah. Sedih, Enggak lah, sedih. Sedih. Saya share di grup aja Pak. Gimana? Oh, Saya grup share di WhatsApp. grup ya. Sebentar. Ya. Nah, tungguin. Mana ya? Itu Pak. Wah, ngasih ini terus yang di filmnya. Nah, tapi pas di filmnya tuh nggak ada, itu pada hilang semua tuh Pak kru. Mana coba ada nggak filmnya? Saya lupa SS Pak. Ya, coba kasih tahu aja judul filmnya apa, terus episode berapa, season berapa. Ntar kita lihat. Saya juga Judulnya bisnis proposal Pak. Iya Pak, itu bis proposal Pak. Saya malu Pak nyebutinnya. Saya segala malu lu. Ya elah. Ini harus dicari dulu. Gimana nontonnya di mana, di Netflix? Iya Pak, di Netflix. Netflix Pak. Waduh, itu drakor cinta-cintaan Pak. Ya Pak, tapi seru Pak. Iya Pak, Bapak harus nonton Pak. Alah. Saya harus nonton enggak?
Terus saya nonton. Oh ini bisnis proposal. Lanjut. Jangan nonton. Episode berapa? Sebentar Pak, saya lagi nyari Pak. Oh, kita nonton drakor. Terima kasih. Kayaknya episode 7 deh itu, Pak. Saya gara-gara Kino Pak nonton Pak. Kino. Oh ini kita nonton. Baru kali ini saya. Nonton drakor. Ini bisa nonton. Itu film orang tua dewasa. Season berapa? Oh ini nih. Oh ini. Ini di sini ya. Oh beda bajunya. Itu baju Beda orang Pak. Oh lain. Ya udah, nanti kabari aja dulu. Soalnya saya nggak tahu yang mana, harus dilihat dulu. Nanti kabarin. Nanti kabarin ya, kalau udah dapat episodenya di grup. Tapi kayaknya sih itu pengaruh angle doang sih biasanya. Angle, pemilihan angle. Ya, gitu. Oke, ini saya udah ada nih catatannya tadi tanggal berapa aja yang kita ini. Ternyata minggu depan kita udah mulai itu ya, mulai pertemuan tatap muka nih. Pertemuan yang ke-6 ya, Pak? Ini saya tulis di ini ya, di chat Zoom maksudnya. Ini ya, di chat WhatsApp juga saya tulis. Jadi pertemuan 6, 7, 12, 13 ya. 6, 7, 12, 13. Ya benar. 5 April. 5 April itu berarti minggu depan. Ya, minggu depan ya. Berarti minimal minggu depan itu kita nyobain segitiga exposure tadi itu ya. Kita nyobain semuanya. Nah, oh iya satu lagi. Untuk minggu depan berarti kalian coba deh bawa laptop ya. Buat kopi fotonya. Bisa ya? Bawa laptop. Jadi nanti fotonya jangan sampai udah dijepret, terus fotonya nggak bisa di-copy gara-gara nggak bawa laptop. Jadi bawa laptop. Terus ya bagusnya kalau kamu ada SD card, bawa SD card juga ya. Gimana? Bisa? Bawa SD Pokoknya card. yang dari HP bisa ya, Pak ya? Beda lah, kan SD card-nya yang gede. Oh iya. Yang segini nih. Kelihatan nggak? Pak, tapi laptop saya nggak ada slot buat SD card-nya gitu Pak. Oh, berarti ntar saya cariin deh. Ini ada kayak gini ya. Buat apa namanya nih? Oh, itu songketnya ya? Iya ini dimasukin ke sini nih. Card reader. Ya intinya sih kamu bawa laptop, bawa card reader, kalau bisa ya bawa SD card juga ya untuk minggu depan. Terus tolong dipahamin lagi masalah tentang segitiga exposure itu. Jadi jangan sampai masih bego banget gitu, masih buta banget mengenai segitiga exposure. Jadi kamu harus paham kalau diafragma
Semakin bukaannya semakin gede, gambarnya semakin apa? Terang. Tapi semakin apa namanya? Burem gitu ya. Latar belakangnya jadi burem kalau bukaannya semakin gede. Shutter speed. Kalau semakin cepat, maka shutter speed-nya hasil fotonya makin gelap. Terus kalau ada baling-baling muter, baling-balingnya kalau shutter speed-nya cepat, baling-balingnya seperti berhenti gitu. Karena cepat shutter speed-nya. Gitu ya. ISO kalau semakin ISO-nya dinaikin, gambarnya makin terang, tapi gambarnya jadi bintik-bintik gitu. Oke, untuk pertemuan kita kali ini cukup gitu aja. Kita akhiri dengan foto bersama aja dulu. Nah, nanti tentang halo, suara saya kedengeran nggak sih? Dengeran, Pak. Dengeran, Pak. Ada apa gede banget? Lagian pada diem, jadi saya nggak tahu. Nah, untuk koordinasi mengenai pertemuan tatap muka. Nah, Pak, nge-lag, Pak. Apa saya ini yang lag? kayaknya tadi kita semua nge-lag. Jadi untuk koordinasi pertemuan kita minggu depan, nanti kita lewat WhatsApp ya, apa aja yang harus dibawa, terus yang tadi surat-suratnya itu tadi tuh ya, surat PTM harus ditandatangani dan lain-lain semuanya. Nanti saya tanyakan lagi apakah itu harus di-print di bawah saat hari H atau enggak. Oke, itu aja. Silakan dinyalakan kameranya. Kita tutup dengan lagi. Ya, yang belum pakai jilbab, Deva coba itu pakai jilbab dulu. Rambutnya kenapa belum disisir? Kumisnya juga belum disisir. Deva ternyata selama kuliah ini dia cepet juga rambutnya panjang. Sarah. Kamu tadi kemana, Sarah? Pas saya panggil-panggil. Itu nih nggak bisa nyala mic-nya, Pak. Tadi kan saya udah chat Bapak. Oh, udah chat ya. Di Zoom. Iya, saya suka nggak ngeliatin. Ya udah, mana lagi? Kok cuma segini? Nazla. Nazla kok tadi nggak ngasih pertanyaan. Nazla tuh namanya panggilannya siapa? Tiara, Pak. Ya, salah. Saya pikir namanya jadi Nazla. Ternyata Tiara. Rani. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 baru. Ini jangan-jangan bener nih habis nyalain laptop, habis gitu ditinggalin laptopnya kali ya. Ternyata dosennya didiemin. Sedih kali. Ayolah, nyalain dulu dong, cepetan. Keburu habis ini zoomnya kan biasanya mati sendiri kalau zoom. Enggak deh, ini udah panjang nih. Ini bukan yang premium, Pak. Iya kayaknya. Ayo, aduh. Ini sampai kapan nungguin pada belum nyalain kamera ini? Semana? Itu yang cewek-cewek udah pada pakai jilbab loh. Apalagi masih pakai jilbab ya? Make upan. Touch up. Iya, touch up dulu. Pak, kamera laptop saya nggak hang, Pak. Astagfirullahaladzim. Kenapa bermasalah semua? Pak, saya nggak bisa on cam, Pak. Lagi vaksin. Itu siapa tuh yang lagi vaksin tadi? Agnes, Pak. Agnes. Yang tadi ngeheng kameranya siapa? Irtiza, Pak. Irtiza. Iyalah. Berarti 2 orang nih ya yang lagi nggak bisa ya. Diandra lagi di mana Diandra?
Patricia lagi di mana Patricia? Ih, kalian Di luar, Pak. jalan-jalan aja kerjanya ya. Enak banget. Enak banget ya. Oke, kita foto. Siap. Berikan senyum terbaiknya. 1. Jangan cuma jidatnya doang gitu nah Pak. Tiara. Nah, sama senyum juga. Dibilang, aduh, kan berikan senyum terbaiknya segini doang. Gimana kelihatan? Oke, siap. Berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Kayaknya nggak seru. Karena ada yang nggak memberikan senyuman terbaik. Ntar dulu, saya cek dulu. Ntar dulu, ada yang... benar ini. Si Tiara nggak kelihatan senyumnya juga. Tunggu. Saya lihat dulu ini di sini siapa yang tadi nggak ikut ini. Dev. Saya lagi ngecek Agnes, Deva, Diandra udah mati kameranya. Siapa? Irtiza tadi, Ning. Ning tadi ikut foto nggak? Patricia. Ikut, Pak. Ntar pokoknya yang nggak ada fotonya nggak saya absen lah. Saya ada kan, Pak? Ada Pas Deva. saya nyala, Pak. Pas saya ada, Pak. Enggak. Pak, Lipudin ada, Pak. Iya, Lipudin baru ada sekarang. Kemarin-kemarin nggak ada. Ada, Pak, kemarin-kemarin, Pak. Iya, nggak nyalain kamera sih. Salah sendiri. Kalau nggak di absen. Kemarin pakai helm, Pak. Udah on cam-nya, Pak. Lagi di luar vaksin. Nggak apa-apa lah pakai helm. Yang penting kan nyalain kamera. Oke deh. Kalau gitu, terima kasih semuanya. Sampai bertemu minggu depan di kampus. Terus nanti suratnya nanti saya taruh di WhatsApp ya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi kan? Ada, Pak. Cukup, Pak. Oke deh. Terima kasih semuanya. Semoga semuanya sehat-sehat. Kita bisa ketemu. Halo, Pak. Ya. Juga, Pak. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Sehat-sehat. Waalaikumsalam. Sampai ketemu, Pak. Ya, dadah. Makasih. Yafi nih. Lagi nggak denger dia. Ternyata saya dari tadi gini nih, dinyalain handphonenya terus nggak didengerin tuh.